Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Habakuk pasal 3, ayat 17-19, yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, Habakuk hidup pada zaman, di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya, untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar, di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan, dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya, terhalau dari kurungannya, tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan, yang harus terus dipenuhi. Bukankah hal-hal ini juga, yang banyak dialami oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global, yang sedang terjadi belakangan ini, menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja, di seluruh bagian dunia ini. Tidak terkecuali di Indonesia, makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun, tidak menjadi semakin mudah, semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi, apakah kita menyerah dengan keadaan seperti itu? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk, bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar. Berikut 3 kunci untuk mendapatkan kekuatan di masa sukar. Yang pertama, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam kitab Habakuk pasal 3, ayat 18 bagian B, berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko, pada hari ke-7, mereka bersorak-sorai. Setelah itu, kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga, masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 19, demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, dengan segenap hati. Yang kedua, beria-ria di dalam Allah. Dalam kitab Habakuk pasal 3, ayat 18 bagian B, berkata, "Beria-ria di dalam Allah, yang menyelamatkan aku."
Dalam kitab 1 Petrus pasal 4, ayat 12 dan 13, berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan, yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Dalam kitab Mazmur pasal 68, ayat 4, berbunyi demikian. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 28, ayat 7 bagian A, berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Saudaraku, tempatkan harapan kita kepada Tuhan, jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan, serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan darinya, maka Dia akan memberikan kekuatan, sehingga kita sanggup melalui setiap problema. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10, ayat 13, berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ketiga poin ini akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam kitab Yesaya pasal 43, ayat 2, berbunyi demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.